Halo tes. Di video kali ini aku mau share beberapa kesalahan yang pernah teman-teman seangkatan aku alami yang mungkin bisa bikin kita gugur dalam seleksi PTN. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas. Let's go! Nah, yang pertama itu orang yang cuma ngandalin satu aja jalur masuknya. Kan jalur masuk itu banyak ya, tapi dia cuma ngandalin satu. Biasanya jalur yang diandalin itu ya SNBP atau SNMPTN atau jalur undangan lah kita sebutnya. Jadi nggak terlalu mikirin UTBK-nya atau SBMPTN-nya, ya udah berharap full sama SNMPTN atau jalur undangan. Itu salah besar. Kenapa? Kalau misalnya gagal di SNMPTN, ya udah hancur mimpinya, karena dia nggak belajar sama sekali di UTBK. Dan UTBK itu perlu persiapan bro. UTBK itu gak gampang, jadi perlu persiapan. Maka dari itu kita harus mempersiapkan juga UTBK atau SNBT sekarang ya. Dan anggap SNBP itu bonus. Jadi kalau keterima ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah kita fokus sama SNBT. Nanti kalau misalnya juga SNBT nggak lulus, masih ada jalur mandiri. Jalur mandiri itu beda-beda tanggalnya. Jadi kalian bisa coba tes di banyak universitas. Kalian bisa tes di universitas A, B, C, D. Nanti kalian tinggal milih kalau misalnya keterima mana yang lebih murah UKT-nya atau mana yang menurut kalian lebih suka. Jadi nanti tinggal pilih. Terus yang kedua, itu jangan berharap sama satu jurusan aja. Kita harus punya backup plan. Mungkin kalian boleh jadi tipe orang yang percaya diri banget, kekeh sama satu pilihan, maunya itu benar-benar yang itu. Tapi nggak ada salahnya kita punya pilihan lain. Merencanakan kemungkinan lain bukan berarti kita pesimis. Coba cari lagi jurusan pilihan lain yang mungkin kita minatin. Jadi itu backup plan. Itu jadiin jurusan yang kedua, pilihan kedua. Yang ketiga, itu kurang info terkait jurusannya. Apa tuh infonya? Banyak, jumlah peminat, daya tampung, keketatan persaingannya berapa, prospek jurusannya kemana, ada gak persyaratan tertentu buat masuk ke sana. Kalian wajib tahu itu semua sebelum kalian memutuskan untuk memilih itu jurusan. Karena misalnya kita mau masuk jurusan tertentu dan super duper ketat, berarti kita harus belajar lebih giat. Jadi kita terdorong untuk mempersiapkan lebih mateng. Jadinya nggak santai-santai aja mikirnya kayak ya udahlah santai aja nanti juga lulus. Yang keempat, itu suka nunda-nunda. Aku yakin lah kita semua tahu kita bakal sampai di titik kita mau kuliah. Dari kelas 1 SMA aja mungkin kita udah kepikiran bahwa nantinya kita bakal kuliah. Tapi bedanya pas kelas 12 orang lebih fokus untuk mempersiapkan ke kuliah dibandingkan sama orang-orang yang kelas 10 masih. Nah, anak-anak kelas 12 itu sadar bahwa seleksi PTN itu sulit. Mereka sadar, cuma banyak yang nunda-nunda. Sebenarnya mereka bisa belajar dari jauh-jauh hari, tapi karena sifat menunda-nunda ini ya, jadi persiapannya belajarnya dikit. Menurutku untuk UTBK itu udah nggak bisa. Sistem kebut semalam itu nggak bisa. Kalian harus ingat, saingan kalian itu bukan satu atau dua orang, tapi ratusan bahkan ribuan orang memperebutkan kursi yang sama. Kalau kamu sistem kebut semalam ya bakal kalah sama orang yang mempersiapkan lebih lama daripada kamu dong. Menurutku orang yang latihan soal dibandingkan orang yang jarang latihan soal, ya jauh lebih unggul orang yang sering latihan soal karena dia udah tahu pola ngerjainnya gimana. Jadi itu pentingnya mempersiapkan. Nah buat kalian yang nonton ini, nanti habis nonton video ini langsung aja tuh mempersiapkan ujian kalian. Jangan nunda-nunda. Yang kelima, gengsian. Beberapa kasus orang itu gagal masuk PTN karena gengsi. Gini. Kalian kuliah di jurusan yang kalian cocok itu lebih berpengaruh ke diri kalian dibandingkan sama jurusan yang top, jurusan yang terkenal tapi nggak cocok sama diri kalian. Jadi sekali lagi jangan kemakan gengsi lah. Nanti kemakan gengsi masuk kuliah di situ malah nggak kuat lagi. Kuliah, ngapain kita gengsi-gengsian? Orang terakhirnya sama-sama sarjana. Gak perlu gengsi, ya udah pilihan kamu misalnya di jurusan itu, ya udah di jurusan itu. Nggak usah maksain jurusan yang keren-keren top-top. Nanti yang ada pas kamu masuk malah minta keluar dari jurusan itu. Kan sayang ya. Kan jadinya sia-sia gitu perjuangannya kamu. Selanjutnya, terlalu panik saat ujian. Ini aku pernah experience. Untungnya aku dulu pas 2019 UTBK itu 2 kali. Yang pertama itu super deg-degan, yang kedua karena udah pernah UTBK jadi ya udah santai aja. Nah pada tahun ini itu sekali aja UTBK-nya. Jadi ya kalian harus mempersiapkan mental sedini mungkin. Mau sepintar apapun kalian, sesiap apapun materi kalian, tapi kalau mental kalian gak kuat ya ngeblank lihat soalnya. Apalagi waktunya itu berjalan dengan cepet.
Jadi coba siapin mental kalian. Gimana caranya siapin mental? Try out. Banyak banget orang yang try out itu main-main sambil tiduran lah. Apalagi kalau online ya, pasti banyak tuh yang sambil tiduran, sambil makan, sambil minum. Jangan. Cobain posisikan diri kamu kayak UTBK beneran pas try out. Kamu duduk, kamu siapin alat tulis sama kertas buram. Ya udah, coba kerjain sebisa kamu. Nggak usah nyari Google, nggak usah nyari apa-apa. Anggap bahwa itulah UTBK-nya kamu pas try out. Jadi jangan dibecandain itu try out. Try out itu fungsinya itu ngelatih mental. Ini udah kebiasa ngeliat waktu jalan sambil ngerjain soal. Jadi kalau kalian main-main, kalian nggak memperdulikan waktunya karena kalian mikir itu cuma try out. Ya udah, nanti UTBK kelabakan. Karena jujur, UTBK itu atmosfernya itu neken. Entah kenapa ya, nge-pressure kita. Apalagi kita ngeliat soal yang mungkin rada sulit, terus dikejar waktu, kita panik. Dan alhasil soal yang gampang pun jadi sulit. Itu bahayanya. Itu bahayanya panik. Jadi sekali lagi, seriusin yang namanya try out. Karena itu menurutku satu-satunya cara untuk mempersiapkan mental. Itu menurutku ya. Yang terakhir, kamu persiapkan apa saja yang akan dibawa besoknya. Misalnya kamu besok UTBK, apa aja nih yang bakal dibawa? KTP kah, SIM kah, kartu pelajar kah, hard copy akun LTMPT atau apapun, baca nanti ya. Nanti dibaca apa aja yang harus dibawa dan apa aja yang nggak boleh dibawa. Misalnya kayak ikat pinggang, kadang tuh ada aja peraturannya. Jadi jangan sampai hal-hal kecil kayak itu tuh ngacauin pikiran kamu. Karena aku pribadi aku pernah dimana aku pakai aksesoris yang sebenarnya itu nggak boleh dibawa. Jadi akhirnya kayak ribet gitu dan rada mengganggu fokusku. Jadi sekali lagi jangan aneh-aneh. Siapin H-1 itu udah siapin aja. Nah itu dia, telah aku rangkum beberapa kesalahan ketika mau menghadapi seleksi PTN. Jadi untuk kalian yang berjuang di tahun ini, jangan sampai ngulangin kesalahan yang tadi aku jelasin. Intinya berjuang aja, semoga lolos tahun ini dan bisa belajar di kampus impian kamu. Oh iya, kalau ada pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa langsung DM IG aku di @farrhnn. Dan sekali lagi, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Oh ya, nanti aku juga bakal sering bahas soal SNBT 2023 di channel ini. Jadi tungguin aja. Dan jangan lupa like, komen, aku harus bikin apa lagi, dan share ke teman-teman kalian jika kalian ngerasa video ini bermanfaat. Thank you semua yang udah nonton. Aku Farhan, see you next video.